Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada ayahanda Kemas Haji Abdul Halim. Kita bisa berkumpul dengan para habaib alim ulama. Dihadir orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, dan juga hadir orang tua kita semua, itu Profesor Dr. Said Agil Munawwar, dan tidak terkecuali imam sholat tarawih kita pada malam hari ini Syekh Ali Jabir, dan juga para alim ulama yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi penghormatan kita kepada para ulama. Dan yang berikutnya tentu penghormatan yang sama dengan penuh rasa mahabbah dan cinta kita sampaikan kepada jajaran umara, jajaran aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Nah, hibail kiram, kita sama tahu pada malam hari ini alhamdulillah kita masih ada di bulan yang penuh rahmat dan barakah, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan ini merupakan bulan samudra hikmah. Ini bulan yang merupakan lautan daripada keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena itu saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pada malam hari ini. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya kaum muslimin, yaitu untuk bisa lebih menyelami makna berpuasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini. Saudara, setidaknya dalam ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini ada 5 rahasia yang luar biasa, yang kalau kelima rahasia ini yaitu kita pahami, kita hayati, dan kita ambil pelajaran daripadanya, maka akan mengantarkan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, untuk senantiasa menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama untuk tidak membuang waktu. Yang pertama, mari sama-sama kita ungkapkan tentang rahasia niat yang setiap malam kita bacakan, kita tancapkan di hati kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada apa dengan niat ibadallah? Niat bukan hanya sekedar menancapkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Niat bukan hanya sekedar untuk mengucapkannya, membantu hati di dalam menancapkannya, tapi niat punya makna jauh lebih dahsyat dari itu semua, ya ikhwan. Mari kita buktikan. Tatkala seseorang tidak sedang berpuasa di bulan-bulan lain, kemudian di pagi hari dia tidak melakukan sarapan, maka jam 9 atau 10 pagi perutnya mulai terasa lapar. Makin siang makin lapar. Bahkan kalau terus dia tidak makan sampai sore hari, dia bisa kelaparan, saudara. Tapi yang unik itu tidak kita alami di bulan Ramadan. Sampai jam 9 pagi sama sekali kita tidak merasakan lapar. Bahkan sampai siang hari tetap kita tidak merasakan lapar. Bahkan sampai masuk ke sore hari sekalipun, saudara, tetap kita bisa bertahan. Lapar perut kita tidak mengganggu kita. Ada apa di bulan lain kok jam 9 pagi kalau tidak sedang puasa tanpa sarapan kita merasakan lapar, sementara di bulan Ramadan sampai sore hari kita tidak merasakan lapar? Salah satu rahasianya adalah niat. Niat, saudara. Sebab di bulan lain saat kita tidak sedang berpuasa, kita tidak menancapkan niat, kita tidak meneguhkan niat di dalam hati kita. Sementara di bulan Ramadan dari malam kita sudah menancapkan niat. Ada apa dengan niat? Saudara, niat itu tempatnya di hati, mahallun niyah al-qalb.
Tempat niat itu ada di hati. Begitu seseorang meneguhkan niat, menancapkan niat di hatinya, maka hatinya memiliki kontak langsung ke pusat saraf otaknya, saudara. Begitu hati yang meneguhkan niat tadi memiliki kontak langsung ke pusat saraf otaknya, maka saat itu juga pusat saraf otak tersebut secara otomatis memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh. Otak memberikan peringatan, hei seluruh jaringan tubuh, intabih, hati-hati, besok kau akan puasa. Dari pagi sampai sore kau tidak akan makan, tidak akan minum. Otak menginstruksikan kepada seluruh jaringan tubuh, atur baik-baik produksi hormonnya, atur baik-baik penggunaan energinya, atur baik-baik seluruh fungsi alat pencernaannya, supaya semuanya siap menghadapi satu kondisi selama hampir 13 jam, bahkan lebih dari 13 jam, untuk tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Begitu seluruh jaringan tubuh mendapatkan instruksi dari otaknya, saudara, secara otomatis seluruh jaringan tubuh bekerja. Makanya begitu kita masuk di pagi hari sampai jam 9 tidak terasa lapar. Kenapa? Karena seluruh produksi hormon kerja kelenjar, saudara. Penghematan energi terjadi secara besar-besaran, secara otomatis, untuk menyelamatkan seluruh jaringan tubuh daripada bahaya lapar dan haus, saudara. Subhanallah. Ternyata para ahli medis mengakui itu, saudara. Itu manfaat niat. Itu yang tidak ada di agama lain, saudara. Yang ada hanya dalam agama Islam. Sebagaimana kalau kita buka Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ardah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari, sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahabah. Apa, saudara, riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab sebagaimana dinukilkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan harus dengan niat. Di sini kita pahami kenapa niat diwajibkan, saudara. Bahkan kenapa niat menjadi rukun dalam puasa, bukan hanya sekedar wajib, saudara. Rukun di atas kewajiban, sesuatu yang tidak boleh tidak, harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan puasa Ramadan, saudara. Subhanallah. Saudara, pantas niat dijadikan rukun dalam berpuasa. Pantas di dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, penancapan niat puasa itu harus dilakukan setiap malam. Pantas. Supaya kenapa? Supaya niat yang ditancapkan, diteguhkan dalam hati, langsung melakukan kontak dengan pusat saraf otak agar segera memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh, saudara, agar seluruhnya siap untuk menghadapi puasa tanpa makan, tanpa minum, mulai dari masuknya subuh sampai masuknya maghrib. Itulah sebabnya kenapa kalau kita tidak sedang berpuasa, kok jam 9 sudah lapar, kok jam 10 makin lapar, kok makin siang makin lapar? Sebab di malam hari kita tidak menancapkan niat. Dan di malam hari, saudara, tidak ada kontak antara hati dengan pusat saraf otak untuk menghemat energi, untuk mengatur produksi daripada hormon dalam tubuhnya, saudara. Itulah sebabnya hormon-hormon tadi karena tidak ada instruksi, kelenjar-kelenjar tadi karena tidak ada instruksi,
seluruh jaringan tubuh karena tidak ada instruksi. Mereka bekerja seperti biasa tanpa persiapan untuk menanggung rasa lapar dan haus, saudara. Subhanallah, inilah Islam. Islam itu indah. Sampai urusan niat saja tidak main-main, saudara. Diajarkan oleh Nabi. Makanya dari tadi saya katakan, niat bukan hanya sekedar ucapan, niat bukan hanya sekedar penangkapan di hati, tapi niat, saudara, adalah instruksi pusat saraf otak ke seluruh tubuh untuk siap-siap beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir sini, kalau gitu niat itu indah tidak? Bagus tidak? Apa ada di ajaran agama lain soal niat? Nggak ketemu, saudara. Inilah Islam. Alhamdulillah. Yang kedua rahasianya, saudara. Yang kedua, rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa. Salah besar. Kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur, oh bangga, saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan, saudara. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan, saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak, saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus? Supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang, saudara. Supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah. Bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur, saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes, saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya, saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa, saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara malas dia jadi tidak produktif, gara-gara tidak produktif akhirnya perusahaan dirugikan, saudara. Tuduhan ini tidak akan terjadi kalau umat Islam berpuasa sebagaimana ajaran Nabi. Kalau mereka tidak berlemes-lemesan, mereka tidak bermalas-malasan, tetap produktif. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap produktif, supaya mereka tidak lemas, tidak malas? Caranya jangan tinggalkan sahur, saudara.
Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan sahur, saudara. Jadi kita disuruh berpuasa bukan untuk berlapar-laparan, berlemes-lemesan, bermales-malesan, tidak produktif, bukan. Tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bekerja, kita tetap produktif. Bahkan tunjukkan kalau perlu di bulan puasa produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan bulan lain, sudah. Itu bisa terjadi kalau kita laksanakan sahur sebagaimana diajarkan Nabi. Pantas Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang hadir, kalau gitu sahur indah tidak? Sahur indah tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau ada anak muda yang bangga, saudara, puasa Ramadan tanpa sahur, jujur itu salah kaprah tidak? Salah kaprah, saudara. Jangan. Bahkan itu bisa berbahaya bagi kesehatan dia, saudara. Saudara, kalau orang tidak sahur, apalagi jam 10 malam sudah tidur, begitu bangun sudah subuh, saudara, itu sama juga dia berpuasa over waktu, saudara. Mestinya berpuasa hanya 13 jam atau 13,5 jam, gara-gara dia tidak sahur, nambah dari jam 10 malam sampai masuk subuh dia berpuasa, saudara. 6 jam lebih dia tambah, itu lambungnya bisa rusak, itu alat pencernaannya bisa terganggu, saudara. Pantas Nabi mengatakan, inna fis sahuri barakah. Jangan main-main dengan sahur, saudara. Alhamdulillah. Yang ketiga saat ini adalah rahasia iftar. Apa itu iftar? Buka puasa. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul iftar. Yaitu umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi yang ngajarin berbuka jangan ditunda-tunda, saudara. Begitu masuk waktu maghrib segera berbuka. Buka. Nabi mengatakan selama umatku menyegerakan berbuka, kebaikan akan selalu menyertai mereka, saudara. Subhanallah. Kenapa harus disegerakan, saudara? Karena kalau berbuka puasa tidak disegerakan, berarti kita memperpanjang waktu lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, saudara. Berarti kalau kita menunda berbuka puasa kita, berarti kita memperpanjang, saudara, jaringan-jaringan tubuh kita untuk menahan lapar dan haus yang sudah melebihi daripada kemampuannya, saudara. Subhanallah. Jadi dibatasi cukup. Kalau udah maghrib buka. Nah sekarang kita tanya, bagaimana cara buka Nabi, saudara? Alaihi salatu wassalam. Pertama, Nabi menyegerakan berbuka. Kenapa disegerakan? Supaya alat pencernaan tidak lebih panjang lagi bekerja untuk menahan lapar dan haus, agar kesehatannya terjamin. Yang kedua, di dalam berbuka Nabi tidak lupa membaca basmalah dan doa. Kenapa basmalah tidak boleh dilupakan, saudara? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang punya arti, punya makna, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkahan. Jangan sekali-kali berbuka puasa tanpa basmalah. Begitu juga tanpa doa. Nabi ajarkan doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya, saudara. Baca yang diajarkan Nabi. Kenapa, saudara? Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsum intisari ibadah. La yurdul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa, saudara.
Jangan main-main dengan doa, saudara. Itu cara buka Nabi. Yang tidak kalah menariknya yang ketiga, Nabi buka dengan buah kurma. 1 butir atau 3 butir. Kemudian beliau dorong dengan air putih, saudara. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih, saudara? Dan lebih menariknya lagi, setelah Nabi buka, puasanya dibatalkan dengan kurma dan air putih, Nabi tidak langsung makan makanan yang berat, saudara. Beliau sholat maghrib terlebih dahulu dengan zikirnya. Setelah sholat maghrib dengan zikirnya, baru beliau mulai makan makanan yang berat, saudara. Baru beliau makan roti, baru makan daging, baru makan yang lainnya. Kenapa? Ada apa, saudara? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis dunia yang muslim maupun non muslim, saudara, manakala seseorang berpuasa dari pagi sampai sore, lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, lambung mengalami pengerutan, saudara. Bukan itu saja, jalan-jalan darah mulai menyempit, saudara. Bukan itu saja, organ-organ pencernaan, saudara, itu saudara semuanya mengalami gangguan. Sehingga kalau kita ingin meminta organ pencernaan tadi untuk mencerna makanan yang berat, tidak boleh dikagetkan, saudara. Mesti dirangsang dulu. Kalau mobil lama nggak dipanasin, kita mau ajak jalan nggak bisa begitu starter langsung bawa jalan, saudara. Starter dulu, angetin dulu mesinnya, angetin beberapa menit, 5 menit, 7 menit, habis itu baru bawa jalan berat, saudara. Sama, lambung manusia tidak beda, saudara. 13 jam lebih dia tidak mendapatkan asupan makanan, asupan minuman, dia mengalami pengurutan, saudara. Terjadi penyempitan di mana-mana, tidak boleh dikejutkan, mesti dirangsang dulu, sudah. Dirangsang, hei lambung, sebentar lagi kau akan makan berat, kau akan makan nasi, kau akan makan daging, kau akan makan segala makanan berat. Dirangsang dulu, ayo siap-siap untuk makan berat. Bagaimana untuk merangsang lambung, saudara? Ternyata para ahli medis sepakat, cara merangsang lambung yang lama tidak dapat asupan makanan dan minuman, yang paling utama, yang paling tepat, saudara, adalah dahulukan makan yang manis. Bukan sembarang manis, manis yang mengandung glukosa yang tinggi. Bukan sembarang glukosa, glukosa yang ada di buah kurma, saudara. Subhanallah. Begitu seseorang yang berpuasa memakan kurma, saudara, masuk ke dalam lambungnya, saudara, itu yang namanya glukosa adalah satu zat yang paling gampang dan paling mudah diserap oleh lambung, saudara. Dibandingkan zat-zat yang lainnya, lambung akan serap itu, saudara. Lalu untuk apa air putihnya? Air putihnya untuk mempercepat sirkulasi agar glukosa tadi segera mengalir ke seluruh jaringan darah yang ada di tubuh, termasuk sampai ke jaringan otak sekalipun, saudara. Subhanallah. Saudara, merangsang lambung supaya siap mencerna makanan yang berat itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit, saudara. Itulah sebabnya setelah Nabi berikan kurma, Nabi berikan air putih, Nabi rangsang, Nabi sholat dulu, saudara. Saya mau tanya, kalau kita sholat maghrib dengan zikir yang singkat, ada 10 menit? Cukup waktu 10 menit, saudara. Jadi Nabi melaksanakan sholat maghrib, Nabi melaksanakan zikir setelah maghrib, saudara. Di dalamnya terdapat hikmah. Beliau memberikan waktu kepada lambungnya, saudara, untuk berinteraksi dengan asupan glukosa yang berada dalam korma, untuk mensirkulasikan glukosa dengan bantuan air putih, supaya seluruh organ pencernaan menjadi normal, siap untuk menerima makanan yang berat, saudara. Subhanallah. Dan satu lagi tambahan, kenapa harus sholat? Kenapa nggak diam saja tunggu 10 menit? Karena dalam sholat ada gerakan, saudara.
Gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk itu lebih mempercepat sirkulasi. Dan yang dahsyatnya adalah sujud, saudara. Begitu sujud, saudara, itu pompa darah jantung ke otak deras, saudara. Deras. Makanya hati-hati orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. Hati-hati kena stroke. Hati-hati, saudara. Kalau ada yang tanya apa obat stroke yang paling mujarab, sholat. Kalau dia sujud, saudara, sujud kepada Allah 5 waktu dalam 17 rakaatnya, 17 kali sujud, tidak ada posisi yang paling hebat untuk memompa darah disalurkan ke seluruh jaringan otak kecuali sujud. Subhanallah. Pantes Nabi habis makan korma, dorong air putih, sujud dulu kepada Allah. Sujud, selesai 10 menit sholat, baru Nabi makan makanan yang berat. Kenapa? Saat itu lambung sudah siap menerima makanan berat. Saat itu lambung sudah siap. Mau dikasih makanan yang bagaimana dia siap, saudara. Mau dikasih kolak, asinan, air es, saudara, siap. Tapi coba-coba begitu azan langsung air es 2 gelas. Iya, jangan-jangan orang Palembang begitu azan langsung mikuko, nggak pakai korma lagi, saudara. Wah, kacau itu lambung, saudara, kena mikuko. Tapi kalau udah kena korma nggak apa-apa. Habis korma, sholat, rapi, makan mikuko. Saya juga seneng mikuko, saudara. Alhamdulillah. Saya tanya, kalau begitu cara berbuka Nabi indah tidak? Bagus tidak? Penuh hikmah tidak? Luar biasa tidak? Sallu ala nabi, udhkurus salatu ala nabi. Masya Allah. Jadi nggak main-main, saudara. Ada yang lapor, Habib, saya puasa di bulan Ramadan, habis bulan puasa kena sakit mah. Kata Nabi puasa sehat, tapi saya kena sakit, Pak Habib. Kita tanya, ente puasanya sahur gak? Enggak. Terus buka puasanya pakai apa? Pakai asinan. Ya pantas saja. Untung gak mati ente sekalian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ternyata saudara, berbuka puasanya Nabi itu penuh rahasia tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya jangan ragu kalau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Jadi ustadz, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pejabat, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi tentara, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi polisi, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pedagang, jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau Nabi sebagai contoh dalam kehidupannya, saudara, dalam segala hal, jangan terpengaruh dengan pemikiran liberal, pemikiran pluralisme, sekularisme, saudara. Jangan terpengaruh dengan itu semua, saudara. Sampai-sampai para sahabat pernah mengatakan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-hara'a. Masya Allah. Dulu Nabi mengajarkan kepada kami para sahabat tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Apa maksud urusan jamban? Masuk ke WC Nabi ajarin. Masuk ke dalam WC di luar baca doa apa? Cara masuk ke WC, kaki apa dulu yang mesti didahulukan? Begitu di dalam WC, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh dikerjakan? Bahkan bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, dicontohkan Nabi. Bukan itu saja, sampai istinjaknya, cepoknya diajarkan Nabi, saudara. Subhanallah. Setelah itu semua selesai, bagaimana cara keluar dari WC, Nabi ajarin. Kaki mana dulu didahulukan, saudara. Setelah sampai di luar WC, doa apa yang harus dibaca? Sahabat mengatakan, kami diajarkan tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Saudara, kalau urusan jamban saja diajarkan oleh Nabi, bagaimana urusan berumah tangga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan berekonomi, bagaimana urusan berbangsa dan bernegara? Omong kosong
Kalau ada orang mengatakan sholat contoh Nabi, puasa contoh Nabi, zakat contoh Nabi, haji contoh Nabi, ekonomi nggak usah ikut Nabi, berbisnis nggak usah ikut Nabi, atur negara nggak usah ikut Nabi, omong kosong. Itu seperti itu namanya pemikiran sekuler. Alhamdulillah negara kita bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Bersyukurnya jangan ragu-ragu. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang saya bingung. Kalau ditanya orang, Habib, Indonesia negara apa? Negara Islam bukan. Negara sekuler bukan. Negara kafir bukan. Ya negara bukan-bukan. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan nilai-nilai Islam makin ditegakkan di negeri kita. Mudah-mudahan siar-siar Islam makin tumbuh di negeri kita. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Alex Nurdin, bagaimana beliau ingin tunjukkan siar Islam di Palembang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Palembang ini bisa menjadi lokomotif daripada kejayaan Islam yang ada di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik. Udah berapa barusan rahasianya? Sekarang yang keempat. Dalam satu hadis lagi, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, di mana Nabi menyatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Luar biasa saudara, kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian semua kayak umat Islam, niscaya kamu akan sehat. Sehat. Ini sabda Nabi saudara, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan apa-apa yang diucapkan dari hawa nafsunya, tapi apa-apa yang beliau ucapkan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Sumu, kata Nabi, tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Ternyata saudara, belakangan ini para ahli medis berlomba untuk mengungkap apa manfaat puasa bagi manusia. Subhanallah, yang muslimnya, yang non muslimnya rame-rame meneliti soal puasa saudara. Akhirnya saudara, dalam beberapa konferensi internasional, dalam sejumlah seminar-seminar, muktamar internasional, sudah ada disimpulkan, ternyata puasa itu satu saudara, itu bisa menjaga keseimbangan kolesterol. Dua, ternyata puasa itu bisa mengontrol kadar gula darah. Tiga saudara, ternyata puasa itu saudara bisa menjaga stamina kesehatan ginjal saudara. Ginjal itu bekerja selama 11 bulan tanpa henti saudara. Begitu masuk bulan Ramadan, 1 bulan disuruh istirahat dari pagi sampai sore saudara. Subhanallah. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah, setiap tahun minimal 1 bulan di bulan Ramadan dia berpuasa. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah saudara, puasa Senin Kemisnya dan puasa sunnah yang lainnya saudara, niscaya ginjalnya akan sehat saudara. Kita mau terhindar dari kegagalan ginjal, jangan tinggalkan puasa saudara. Makanya Anda bisa lihat, bukan itu saja, Anda kalau ingin dioperasi oleh dokter operasi besar, dokter suruh puasa dulu saudara. Kalau Anda tidak puasa, nggak berani dokter melakukan operasi besar saudara, nggak berani. Sebab kalau tanpa puasa tiba-tiba dilakukan operasi besar, itu darah bisa terpancar saudara, darah bisa terpancur, darah tidak bisa terkendali, bisa terjadi pendarahan, orang yang dioperasi bisa kehabisan darah, bisa mati karenanya. Dan kalau ada orang coba-coba membedah daripada pasiennya tanpa diminta berpuasa, kecuali dalam keadaan sangat darurat, kecelakaan saudara, itu dianggap saudara malah praktek, itu dokter bisa kena sanksi oleh negara. Luar biasa. Puasa nggak sampai di situ, jangankan untuk melakukan operasi, untuk memeriksa darah di laboratorium agar hasilnya lebih akurat, kita disuruh puasa saudara, disuruh puasa 10 jam. Bagi
Begitu kita puasa 10 jam, besok darah kita diperiksa, hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan orang yang tidak puasa, saudara. Nggak sampai di situ. Ada lagi yang menarik. Ternyata alam fauna dan flora juga kenal puasa, saudara. Perhatikan ayam betina yang sedang bertelur. Perhatikan kalau ayam betina sedang mengerami telurnya, saudara. Kalau dia sedang mengerami telurnya, ayam betina tidak makan, tidak minum. Anda berikan dedak, berikan beras, mereka tidak akan makan, saudara. Kenapa? Sebab nalurinya mendorong dia untuk berpuasa. Dengan dia berpuasa, suhu badannya akan meningkat, saudara. Kalau suhu badannya akan meningkat, maka panas suhu badan ayam betina tadi akan mampu untuk menetaskan telurnya, saudara. Subhanallah. Ternyata ayam mau cetak generasi penerus puasa. Subhanallah, saudara. Luar biasa. Ayam. Ini ayam nggak punya akal ya. Ayam tahu puasa manfaat. Ada manusia Allah kasih akal, ngaku Islam nggak puasa. Iya. Ini derajatnya lebih rendah daripada. Bukan hanya ayam, ular begitu ingin ganti kulit, saudara, dia melakukan mati semu, saudara. Dia nggak bergerak. Orang yang nggak tahu pikir itu ular udah mati, saudara. Tidak, dia tidak melakukan aktivitas, dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa? Supaya panas suhu tubuhnya naik. Makin tinggi panasnya, makin tinggi dia punya suhunya, maka kulit-kulit lama akan terkelupas, saudara. Begitu kulit lama terkelupas, datanglah kulit baru yang lebih sensitif untuk mempertahankan kehidupannya. Subhanallah. Ular tahu mau dapat baju baru puasa dulu. Ular. Subhanallah. Enggak sampai di situ. Beberapa tahun yang lalu ditemukan beberapa jenis pohon, saudara. Ternyata pada musim tertentu mereka berpuasa. Mereka enggak mengambil asupan makanan maupun minuman, saudara. Untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan bunga yang bagus, bunga yang harum. Ketika musim berbunga tiba, saudara. Subhanallah. Flora dan fauna, saudara, puasa dapat manfaat dari puasa. Makanya jangan kaget kalau para ahli medis menyelidiki ada apa dengan puasa. Dan yang menariknya lagi, ternyata kali ini ditemukan oleh para ahli medis, saudara, puasa mampu untuk memperlambat pengeriputan kulit, saudara. Masya Allah. Orang yang rajin puasa, bukan hanya bulan Ramadan, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, mengeriputnya kulit lambat, saudara. Tapi yang malas puasa 40 tahun udah pada keriput. Tapi coba kalau yang rajin puasa, rajin ibadah, rajin berwudu, saudara, kulitnya tetap kenceng. Jadi kalau kulit mau kenceng, nggak usah ke salon, nggak usah operasi plastik, saudara. Puasa, sumu, tasihu. Subhanallah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu puasanya umat Islam indah tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terakhir, yang keberapa? Kelima, saudara. Dengan puasa, Allah mendidik kita semua untuk ikut merasakan langsung secara praktek, bukan lagi teori. Bagaimana perihnya perut saat lapar, dan bagaimana panas keringnya tenggorokan saat haus, saudara. Allah didik kita bukan sehari 2 hari, tapi sebulan, setiap tahun. Bukan hanya setahun, kemudian tahun depan tidak, setiap tahun. Setiap tahun selama 1 bulan terus kita dididik. Ini rasakan laparnya perut ketika, yaitu perihnya perut ketika lapar.
panas ke tenggorokan ketika haus, terus kita dididik. Ada apa? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita menginsafi dan menyadari betapa perihnya perut saudara-saudara kita yang kelaparan, betapa panas dan keringnya tenggorokan saudara-saudara kita yang kehausan. Saudara, kalau kita puasa enak, diawali dengan sahur, begitu berbuka kita yang dinantikan dengan apa? Aneka kenikmatan makanan. Saudara, nggak seberapa perihnya perut kita, nggak seberapa keringnya tenggorokan kita. Kenapa? Diawali dengan sahur, diakhiri dengan iftar. Saudara, udah gitu saat diakhiri dengan iftar, aneka ragam kenikmatan makanan yang nggak ada di bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan. Saudara, tapi bayangkan saudara kita yang kelaparan, saudara-saudara kita yang melarat, saudara-saudara kita yang kehausan. Saudara, mereka berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun mereka berpuasa. Dan mereka berpuasa tanpa sahur, mereka berpuasa tanpa berbuka. Bagaimana nasib mereka kalau umat Islam tidak peduli? Ada seorang syekh di Timur Tengah, tatkala sedang mengisi acara di sebuah stasiun televisi, kemudian dilakukan tanya jawab. Kemudian seorang wartawan merekam pertanyaan seorang muslim yang kering kerontang, kurus kering kerontang, kelaparan di Somalia. Saudara, kulit hanya tinggal membalut tulang, tulang mukanya semua kelihatan. Saudara, mata sudah celok. Kemudian lewat rekaman itu dia bertanya, ini orang yang kering kerontang, kepada syekh yang ada di televisi. Saudara, apa pertanyaannya? Syekh, bagaimana puasa saya? Diterima tidak oleh Allah? Karena puasa saya tanpa sahur dan tanpa buka. Itu syekh yang mendengar nangis. Saudara, terseduh-seduh di layar TV. Saudara, ini terjadi di aneka negeri. Saudara-saudara kita di Myanmar, saudara-saudara kita muslim Rohingya, saudara, yang terapung-apung di laut berbulan-bulan, masuk ke negeri sini diusir, masuk ke negeri sana diusir, masuk ke negeri mana-mana ditolak. Tapi saya bangga, saudara, dengan bangsa Aceh yang dari mulai gubernur sampai rakyat, mereka membuka tangan. Begitu pemerintah pusat, saudara, semula berniat untuk menolak mereka, tapi gubernur Aceh berikut rakyat Aceh dan ulama Aceh mengatakan, terbuka tangan kami untuk saudara muslim Rohingya kami sampai kapanpun mereka mau tinggal di negeri ini. Saudara, kalau mereka harus diusir ke Indonesia, mereka mau kemana? Mereka pulang ke negeri mereka. Mereka dibakar hidup-hidup, disembelih, dibunuh. Masya Allah. Jadi saudara, puasa itu mengajarkan saudara, rasakan dong perihnya perut saudara kita, jangan dibiarkan saudara. Maka itu saya bersyukur di Palembang ini ada tokoh seperti Bapak Kemas Haji Abdul Halim, saudara, yang bukan hanya bulan Ramadan, di bulan-bulan lain punya perhatian luar biasa kepada ulama, kepada pesantren, kepada masjid, kepada musola, kepada fakir miskin. Dan ini harus menjadi karakter masyarakat Palembang, saudara. Bukan hanya Kemas Haji Abdul Halim, tapi seluruh muslim Palembang harus ikut peduli kepada fakir miskin. Takbir, siap peduli, siap bantu saudara kita. Itu makna puasa, saudara. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, saudara, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya saling menopang, saudara. Artinya saling menopang, saudara, satu sama lainnya saling bantu membantu, tolong menolong. Enggak sampai di situ, dalam hadis lain Nabi mengatakan, mathalul mu'minin fi tawadduhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim fihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah. Saudara, apa kata Nabi? Mathalul mu'minin,
perumpamaannya orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, di dalam pergaulan persatuan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu, saudara? Satu sama lainnya saling peduli. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh menjerit kesakitan karena suatu penderitaan, tada'alahu sa'ir jasad, seluruh tubuh ikut peduli. Bahkan bisahari wal humma, sampai seluruh tubuh ikut begadang, saudara, ikut meriang akibat bagian tubuh yang sakit tadi, saudara. Ini perumpamaan yang luar biasa. Saya mau tanya masyarakat Palembang, kalau ada bisul di tangan kita, apa orang Palembang bilang bisul? Sama. Baik, saudara, kalau ada bisul di tangan, bengkak, merah, ngebet, saudara, biasanya kepala ikut pusing tidak? Kalau udah pusing kadang-kadang badan ikut meriang tidak? Terus kalau kepala pusing, badan meriang, apa bisa mata tidur dengan nyenyak? Yang sakit tangan, saudara. Yang sakit tangan, kepala peduli. Yang sakit tangan, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita peduli, ikut meriang semua. Yang sakit tangan, saudara, mata peduli, nggak bisa tidur. Saking bersatunya tubuh kita. Begitu Nabi memberikan perumpamaan orang yang beriman. Artinya, kalau kita mendapatkan saudara muslim kita kelaparan, saudara, itu bagian tubuh kita. Laparnya mereka harus menjadi kepedulian kita, keprihatinan kita. Mereka yang kaya, mereka yang punya harta, mereka yang mampu, wajib tolong selamatkan mereka dari jurang kemiskinannya, saudara. Makanya tadi saya bangga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur, yang salah satu program daripada pemerintahan daerah di Sumatera Selatan ini adalah mengentaskan kemiskinan. Mudah-mudahan ini bukan hanya slogan, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu program yang dijalankan oleh Pemda, didukung oleh ulama, dan didukung oleh segenap rakyat Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kalau kita lihat ada saudara kita yang bodoh, nggak punya ilmu, nggak tahu mana halal mana haram, nggak tahu bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, dia nggak punya ilmu, dia bodoh. Itu bagian tubuh kita, saudara. Penderitaan dia harus jadi penderitaan kita, sedihnya dia harus jadi sedihnya kita, sehingga para ulama yang punya ilmu, para juru dakwah, wajib tolong didik mereka, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari jurang kebodohan. Itu yang namanya persaudaraan Islam, saudara. Kita kalau ngomong persaudaraan Islam gampang, mari kita bersaudara, mari kita bersatu. Ujung-ujungnya bersatu dalam korupsi. Kan kacau balau, saudara. Kalau kita bicara, mari kita bersatu, mari kita bersaudara, ya, bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan. Selamatkan saudara kita yang miskin, saudara kita yang bodoh, agar penderitaan mereka bisa kita lengkapkan bersama, insya. Begitu juga kalau ada saudara kita yang dibantai, dibunuh, saudara, seperti di Myanmar, seperti di Palestina, saudara, yang dibantai oleh Israel, itu saudara kita. Sakit hati saya, prihatin, sedih, kecewa ketika ada seorang muslim di Indonesia diajak bicara tentang Palestina. Apa dia bilang? Itu urusan orang Arab, itu bukan urusan bangsa kita, kita nggak usah ikut campur. Itu Palestina bukan urusan orang Arab, itu urusan orang Islam. Dan yang lebih mengenaskan lagi, ketika terjadi pembantaian umat Islam di Ambon, ketika terjadi pembantaian umat Islam di Poso, ada orang kita mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan orang Poso, itu urusan orang Ambon. Kurang ajar. Itu urusan kita, saudara, itu urusan umat Islam. Manakala pemerintah mengalami keterbatasan untuk menjaga keamanan, menciptakan keamanan, wajib seluruh anak bangsa untuk ikut memberikan bantuan, saudara. Di Ambon chaos, di Ambon chaos, saudara.
Banyak oknum polisi dan anggota BRIMOB buka baju, saudara. Yang muslim ikut muslim, yang Kristen ikut Kristen, saudara. Chaos di mana-mana. Begitu pemerintah kewalahan untuk menciptakan keamanan di sana, kita mesti peduli. Itu urusan umat, itu urusan Islam, itu urusan bangsa dan negara. Enggak boleh kita bilang itu urusan orang Ambon, bukan urusan kita. Dari mana bisa begitu, saudara? Kira-kira jelas tidak? Begitu juga yang terakhir, saudara. Kalau kita lihat ada saudara kita yang maksiat, saudara kita yang berjudi, saudara kita yang melacur, saudara kita yang berzina, saudara kita yang melakukan aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan. Itu saudara kita, saudara. Itu saudara kita. Jangan biarkan mereka berbuat munkar, sebab kemunkaran yang mereka lakukan itu sedang menuntun mereka ke murka Allah, ke neraka jahanam, saudara. Itu saudara kita, bagian tubuh kita. Jangan biarkan dia masuk neraka, jangan biarkan dia dapat murka Allah. Nggak boleh kita diam, saudara. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, tolong saudaramu, baik dia itu zalim maupun dizalimi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman. Tentu kita tolong dia kalau dia dizalimi. Fa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Tapi bagaimana cara kita nolong dia? Justru dia yang zalim, justru dia yang berbuat aniaya. Apa kata Nabi? Tahjuzuhu an zulmi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Fadzalika nasru. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Nah, jadi saudara, sengaja saya sampaikan ini, saudara. Jadi kalau Anda melihat saudara-saudara Anda sedang melakukan nahi munkar kepada orang-orang yang berbuat maksiat kemunkaran, bukan karena benci kepada orang-orang tadi, tapi justru karena cinta kepada mereka. Jangan sampai mereka mengantarkan kepada murka Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, Habib, tapi kan itu tugas pemerintah, itu tugas polisi dalam hal ini. Betul, betul. Polisi wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Manakala polisi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wajib kita dukung polisi, wajib kita bantu mereka. Tapi jangan lupa, polisi sama seperti kita manusia juga. Ada yang baik, ada yang buruk, saudara. Manakala kita mendapatkan jenderal-jenderal yang baik, saudara, luar biasa. Mereka akan instruksikan sampai ke bawah untuk berbuat baik. Kita bisa tidur nyenyak, saudara, karena seluruh aparat bekerja. Tapi manakala ada oknum yang tidak baik yang memimpin, saudara, Anda bisa bayangkan, manakala terjadi kolaborasi antara pejabat dengan penjahat, apa pilihan masyarakat? Cuma dua, duduk yang rapi jadi penonton, atau bangkit berdiri melakukan perlawanan. Dan saya dan kawan-kawan di FPI memilih yang kedua, saudara. Kami bangkit diri, kami melakukan perlawanan. Takbir. Nah, karena itu ada orang bertanya, Habib, FPI mau dibubarkan? Enggak apa-apa. Kalau mau bubarin FPI gampang. Bagaimana caranya? Tutup pabrik minuman keras, tutup tempat pelacuran, tutup perjudian, tutup semua kemunkaran kemaksiatan. FPI bubar dengan sendirinya. Tapi kalau pabrik minuman keras dipelihara, tempat pelacuran dibiarkan, tempat perjudian dibiarkan, saudara, sampai kiamat FPI nggak bakal bubar, saudara. FPI dibubarkan di permukaan, FPI akan bergerak di bawah tanah, saudara. Enggak. Amar ma'ruf nahi munkar instruksinya dari Allah, bukan dari presiden, bukan dari menteri, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena itu pada akhirnya saya nyatakan kembali di sini bahwa ormas-ormas Islam termasuk FPI bukan musuh pemerintah, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi, bukan. Bahkan wajib tiap ormas Islam untuk membantu pemerintah, bantu tentara, bantu polisi untuk menegakkan hukum di negeri ini, saudara. Tapi pada saat yang sama kita ingatkan kepada pengambil kebijakan, silakan kalian atur negeri ini, silakan bikin undang-undang. Kami siap menjadi rakyat yang taat, kami siap menjadi rakyat yang patuh. Kami cuma berikan satu syarat. Apa syaratnya? Jangan coba-coba bikin keputusan yang bertentangan dengan keputusan Allah dan Rasulnya.
kalau Anda buat keputusan apapun yang tidak bertentangan dan putusan Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'ah, kami dengar, kami taat, kami siap menjadi rakyat yang baik, kami akan dukung Anda dengan segala harta benda dan jiwa raga. Tapi kalau coba-coba Anda menjadi pemimpin, melanggar hukum Allah dan Rasulnya, diberikan peringatan Anda semakin jadi, bahkan Anda menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, kami akan lawan siapapun yang melawan Allah dan Rasulnya. Takbir, sallu ala nabi. Sebelum saya tutup dengan salam, terus terang, malam ini menjadi malam istimewa buat saya, karena biasanya setiap Ramadan saya tidak pernah keluar rumah. 1 bulan penuh saya berada di rumah. Dan apalagi saat ini saya sudah tinggal di gunung, mesti lewat hutan. Saya tidak ada keinginan untuk turun dari gunung selama Ramadan. Tapi kenapa malam ini kok saya bisa hadir di sini? Nah, ini Haji Abdul Halim ini magnetnya kuat. Ternyata magnet saya kalah kuat. Nah, kenapa saya nggak bisa tolak apa yang beliau undang? Beliau nggak main-main undang. Beliau datang ke gunung saya di bulan Ramadan. Beliau datang lewat hutan. Nah, jadi beliau masuk hutan 3 km, hutan lindung, naik ke atas gunung sampai ketemu saya. Mana mungkin orang tua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, dalam usia yang sudah cukup lanjut, mau datang ke gunung, mau lewat hutan hanya untuk mengundang supaya saya bisa hadir pada tempat ini. Karena itu saya tidak kuasa untuk menolaknya, tapi saya bahagia bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, terima kasih kepada sahabat saya Haji Alek Nurdin, sahabat saya juga itu Bapak Saud Usman Nasution, di sini banyak kawan-kawan saya, dan di sini terima kasih juga kepada Profesor Dr. Said Agil Munawar. Beliau ini termasuk jajaran guru saya juga. Beliau sahabat saya, orang tua saya. Beliau adalah orang baik, saudara. Saya tahu betul, yaitu sejak saya masih mahasiswa, yaitu saya kenal beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, saudara. Saya tahu, dan saya tidak terpengaruh dengan pemberitaan apapun yang miring tentang beliau, karena saya kenal beliau pribadi, yaitu dari face to face, dari hati ke hati, wajah ke wajah. Alhamdulillah, saya tadi bisa sholat berjamaah di belakang beliau. Beliau ini salah satu imam qurra Indonesia, salah satu imam daripada ahli qiraat Indonesia adalah beliau ini, saudara. Nah, dengan beberapa jajarannya, ada Dr. Yusnar, kemudian ada lagi, kemudian masih banyak lagi, yaitu guru-guru besar ilmu qiraat di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau ini bukan termasuk yang qiraat langgam Jawa, saudara, tapi langgamnya betul-betul langgam fasihul Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan agar Profesor Dr. Said Agil Munawar panjang umur, sehat walafiat dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.